Ya, selamat siang semuanya. Kali ini gue Franz David bersama-sama dengan teman gue ada Amelia Larsati. Halo Mel. Halo. Ada Dian Fadrohman juga Halo yang udah bro. datang di sini. Halo. Gimana guys? Apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. Udah lumayan lama kita ya gak ketemu ya? Iya Betul, nih. udah berapa bulan kita ya? 2, 3. Dua, tiga bulan karena terkendala ini sih kondisi dan pekerjaan juga pada sibuk ya masing-masing. Sekedar informasi, Dian ini seorang pilot yang kerjanya terbang ke sana kemari gitu. Terus Amel salah satu perusahaan kerja di perusahaan juga yang basisnya di luar negeri. Dan kali ini kita bareng-bareng mau ngebahas satu topik dari mata kuliah Business Ethics, yaitu Customer Social Responsibility. Dan kita akan ngebahas untuk perusahaan PT Sari Coffee Indonesia ataupun Starbucks. Alasan kita kenapa memilih perusahaan ini itu karena kita merasa kalau Starbucks itu adalah perusahaan yang dekat dengan kita, karena kita sering mengonsumsi produknya. Juga perusahaan Starbucks adalah perusahaan food and beverage yang udah berskala internasional dan hingga saat ini udah punya lebih dari 300 gerai dan tersebar di 22 kota di Indonesia. Seperti itu. Wow. Nah, sebelum kita masuk ke bagian pembahasan mengenai CSR-nya sendiri, kita perlu tahu sih apa sih sebenarnya CSR itu, Customer Social Responsibility. CSR, Customer Social Responsibility. Setiap bisnis itu memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat atau lingkungan tempat di mana dia berdiri. Berarti kalau Starbucks berarti di Indonesia. Betul. Tanggung jawab tersebut bisa tercermin dari mana? Dari CSR. Secara istilah, CSR adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kebijakan, di mana di sini ada masyarakat, ada pemerintah daerah dan sebagainya, sebagai bentuk perhatian dalam meningkatkan kesejahteraan mereka serta berdampak positif bagi lingkungan. Untuk CSR sendiri sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana CSR itu adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam membangun ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat dan lingkungan yang bermanfaat, bro. Oke. Nah, tadi kita udah tahu tuh apa yang dimaksud dengan CSR. Yes. Nah, kita pengen tahu CSR yang udah dijalankan di Starbucks sendiri itu udah sampai mana dan sejauh mana sih cakupannya? Mungkin Amel? Oke, jadi dari yang saya tahu, salah satu bentuk CSR yang dijalankan Starbucks adalah berkolaborasi dengan Planet Water Foundation dari 2011 untuk menyediakan air bersih di beberapa kota di Indonesia. Jadi bentuk kolaborasi mereka adalah dengan menyediakan sistem penyaringan air yang dinamakan Aqua Tower, dan mereka juga memberikan edukasi mengenai cara untuk mencuci tangan dengan benar. Nah, program ini tuh sudah berhasil membantu 14 kelompok masyarakat di Indonesia dengan total lebih dari 25.000 penduduk yang berlokasi di Bali, Lombok, Medan, Surabaya, sama Tangerang. Awalnya tuh program CSR ini dicanangkan karena mereka melihat banyak nih kota-kota di Indonesia yang belum merata penyediaan air bersihnya. Selain itu kan juga ada beberapa masyarakat dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu. Mereka nggak mampu untuk membeli air bersih sehingga menggunakan air sumur untuk penyediaan airnya itu kan kurang bersih gitu ya. Gitu. Berarti sebenarnya CSR itu bisa kita katakan bukanlah saklek harus di satu perusahaan aja yang menjalankannya, ternyata bisa kolaborasi juga ya? Betul, bisa kolaborasi. Seperti yang tadi Dan juga sempat singgung, bentuknya juga macam-macam. Bisa sumbangan, bisa filantropi aja, atau bisa juga penyuluhan cara kerja, bentuknya bisa macam-macam. Nah, kita udah ngobrolin Starbucks-nya nih, gak enak nih kalau kita gak cobain juga minuman. Ini boleh diminum, silakan. Buat kita boleh. Ya, buat kalian dong. Ini udah disiapin. Asik banget nih. Asik banget nih. Apa nih, bro? Itu ada es kopi, dan yang ini itu coklat ya kalau nggak salah tadi. Nah, ini saya minum vanilanya. Tapi for your information aja nih, kalau kita beli Starbucks sebenarnya kita udah ikut donasi buat kesejahteraan masyarakat. Iya. 1.000-2.000 itu untuk masyarakat. Jadi salah satu bentuk CSR juga ya ini ya. Oh, jadi sebenarnya ketika kita beli ini juga perusahaan itu udah menyisihkan untuk CSR-nya mereka ya? Yes, betul. Oh, begitu. Wow. Bagus banget nih program yang udah dijalankan Starbucks. Jadi nggak cuma tentang air bersih tadi ya? Nggak cuma itu. Oke. Tapi ada turut andil dari konsumen. Yes. Nah, berarti bisa kita katakan sebenarnya program CSR yang dijalankan oleh Starbucks ini udah sangat bagus ya? Karena mereka berani menjangkau daerah-daerah yang sebenarnya mungkin
bukanlah daerah utama pemasaran produk Starbucks sendiri. Contohnya tadi Amel bilang di Lombok ya, Starbucks sudah menjalankan CSR-nya, dan ini menunjukkan kalau Starbucks itu peduli dengan berbagai daerah di Indonesia, gak cuma daerah-daerah di kota-kota besar. Dan mungkin sarannya sih, kayaknya Starbucks bisa mengembangkan lagi program CSR-nya ke daerah-daerah yang lebih membutuhkan air bersih, karena kita tadi bahas mengenai air bersih, yaitu Nusa Tenggara Timur. Ini salah satu provinsi yang sangat membutuhkan air bersih, dan tingkat curah hujan di sana sangat rendah. Jadi mungkin Starbucks bisa mempertimbangkan ke arah sana. Gitu. Saya setuju sih dengan kata-kata Franz, karena memang air bersih itu seperti yang kita tahu itu kan krusial ya untuk keberlangsungan hidup. Kita menjalankan sehari-hari juga butuh air bersih. Selain itu memang makanya Starbucks ini seharusnya mempertimbangkan untuk menjamah kota-kota lain yang lebih terpencil. Apalagi mereka tuh tujuan utama untuk menjalankan CSR ini adalah sebagai bentuk nyata kontribusi mereka dan kepedulian mereka terhadap masyarakat. Gitu. Wow, gila. Keren. Nah, menurut gue nih tambahannya bisa nih Starbucks nambahin sesuatu di mana program ini bisa semakin baik. Karena gue lihat nih kalau misalnya mereka cuma menyumbang Aqua Tower, seberapa banyak debit air yang tersedia sampai air itu habis kan. Jadi setelah air bersih itu habis, mereka ngisi dari mana? Padahal daerah itu termasuk daerah kekeringan. Menurut kami, mungkin program bisa ditambahkan, mereka menambahkan program sumur resapan, di mana seperti yang kita baca, yang kita dapat informasinya, misalnya pada saat musim hujan, debit air di NTT itu bisa 2 kali, 3 kali dari kebutuhan yang mereka penuhi. Tetapi pada saat musim kemarau, hanya 1/3 debit air yang bisa mereka pakai dari tingkat kebutuhan mereka. Jadi apabila Starbucks membuat sebuah sumur resapan dan diintegrasikan kepada Aqua Tower yang sudah mereka buat sebelumnya, hal itu akan menjadi sebuah sumber air yang berkelanjutan, di mana pada saat musim kemarau, mereka tidak akan kekurangan air bersih lagi. Oke, baik. Kalau setelah nanti dibuatkan sumber resapan, pengaruh dari pengelolaannya bagaimana kira-kiranya? Nah, menurut gua selain membuat, Starbucks juga harus ikut mengedukasi bagaimana masyarakat serta pemerintah daerah untuk mengelola dari sumber resapan sampai ke Aqua Tower-nya. Jadi semoga dengan dibuatnya ini dan diedukasinya mereka, hal ini bisa diberikan kepada generasi selanjutnya. Yes. Harapannya mungkin nanti di daerah-daerah yang membutuhkan air tersebut pelan-pelan mulai teratasi ya masalahnya, bro. Dan bisa kemana-mana, nggak cuma di NTT, nggak cuma di Bali atau di Jawa. Dan bahkan mungkin program ini juga pasti dijalankan Starbucks itu nggak cuma di Indonesia ya. Ya, mungkin di negara-negara lain juga, mungkin ya di Asia, terus di Afrika juga mungkin bisa diterapkan di tempat Starbucks yang lain. Iya, tapi Indonesia sebagai pionirnya kan keren sekali. Betul. Karena ini juga tadi seperti yang Amel bilang bekerja sama dengan Planet Water. Mungkin nanti di negara lain bisa bekerja sama dengan banyak pihak lain kan. Iya, nggak hanya Planet Water aja seperti itu. Nah, kalau dari kalian sendiri gimana kesannya dengan CSR yang udah dijalankan Starbucks ini? Menurut pandangan kalian bagaimana? Saya dulu ya. Ya, boleh silakan Ibu. Menurut saya kolaborasi yang sudah dijalankan Starbucks ini itu bagus banget. Apalagi mereka itu kan ini brand minuman awalnya ya, penyedia kopi. Tapi dengan dari situ juga mereka bisa lihat air yang dibutuhkan Indonesia yang memang air bersihnya itu sendiri itu masih tidak merata gitu. Jadi dari situ mereka ngelihat, oke, kita bisa masuk di celah ini nih, kita bisa kerjasama sama Planet Water. Bahkan mereka bukan ngasihin buat ngefilter aja, mereka juga ngajarin edukasi gimana sih cara cuci tangan yang bersih. Itu kan hal yang sepele-sepele yang biasanya kita lupain gitu. Betul, apalagi teman-teman kita juga mungkin nggak tahu kalau misalnya air bersih itu bisa menyelamatkan mereka. Kan kalau makan kotor kan sakit lagi. Apalagi mungkin di daerah-daerah tertentu kan sering juga air bersih ini sangat berpengaruh dengan kesehatan anak-anak kan. Iya. Ini sangat berpengaruh, jadi ketika masalah airnya mungkin bisa diatasi, akan banyak dampak baik yang bisa didapatkan. Oke, mungkin itu aja dari kita, obrolan kita mengenai CSR kali ini. Nanti kita akan lebih lanjutnya lagi, akan kami cantumkan di paper kami untuk kali ini. Dan terima kasih banyak buat Dean dan Amel. Terima kasih, Fred. Untuk podcast kali ini. Thank you. See you guys. Buat tugas kan? Iya. Mengenai sumber asli kan? Ini kan dikat nih. Diam dulu ya. Oke. 2, 3. Bro, ini boleh gue minum nggak bro? Ini kayaknya menarik nih. Boleh sambil minum aja.